Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat sekan, tetap semangat, selalu sehat, dan ingat pesan mama 3M ya, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, and semoga kita semua selalu sehat dan bahagia, amin amin ya rabbal alamin. Kali ini Sekan Entertainment akan menceritakan alur film yang berjudul Invisible Man, orang yang tidak bisa terlihat. Film ini rilis di bulan Februari 2020 yang disutradarai oleh Lex Whannell. Film ini mengisahkan tentang Cecilia yang diperankan oleh Elisabeth Moss yang ingin bebas dari kehidupan dengan suaminya Adrian yang diperankan oleh Oliver Jackson yang kerap mengontrol hidupnya sampai harus melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang dirasakan sudah bertahun-tahun sehingga selalu mengalami depresi dan rasa takut yang mendalam. Setelah berhasil kabur dari rumah Adrian, Cecilia tinggal di rumah teman masa kecilnya, James Lanner yang diperankan oleh Aldis Hodge, dan putrinya Sydney yang diperankan oleh Storm Reid. Sick. Tell her she can't take it back. Go along with it. And just not be in control. He controlled how I looked and is my goal. Yeah, I told you to have goals. Hingga suatu hari Cecilia mendapat surat dari kuasa hukum Adrian yang menyatakan bahwa suaminya Adrian telah meninggal dunia dan suaminya memberikan hak waris kepada Cecilia sekitar 70 miliar. Oh ya sobat, aku kasih bocoran ya sobat, film ini cukup apik ditonton karena adegan pemerannya patut diacungin jempol. Film ini seolah-olah seperti teror dari awal hingga akhir. Film ini banyak sekali kejutan-kejutan ditambah dengan efek musik dan suara yang menjadi nilai tambah tersendiri. Oke guys, kembali ke alurnya. Warisan itu baru bisa diterima dengan syarat Cecilia tidak melakukan tindakan kriminal apapun dan sehat secara mental. Sejak awal Cecilia tidak yakin jika Adrian meninggal dunia, apalagi bunuh diri seperti apa yang diberitakan oleh kuasa hukumnya. Tommy yang diperankan oleh Michael Dorman yang ternyata kuasa hukumnya adalah saudara kandung Adrian. Ketidakyakinan tersebut menguat setelah Cecilia mengalami hal-hal aneh yang terjadi dalam dirinya. Suatu ketika dalam tidurnya dengan putri James, si Sydney, selimut yang dipakainya tiba-tiba tidak di tempatnya. Sydney yang ditampar oleh seorang dan itu dipikir Cecilia karena ada di dekatnya. James! Email yang dikirim ke Emily, adiknya, bahwa sebenarnya bukan Cecilia yang mengirim dan menulis surat surel itu ke Emily. Termasuk ada beberapa barang yang berbeda tempat, seperti obat penekan kehamilannya, tiba-tiba berada di rumah James, padahal seingat dia, obat itu terjatuh ketika Cecilia kabur dari rumah Adrian. Dari kejadian-kejadian itu, akhirnya Cecilia berusaha membuktikan bahwa Adrian sesungguhnya belum meninggal. Dan kejadian-kejadian aneh itu menurut keyakinan Cecilia adalah semua settingan dari Adrian. Ketika tiba di rumah Adrian, Cecilia bisa masuk dengan mudah. Karena pada dasarnya Adrian sangat mencintai Cecilia, tetapi dengan cara yang salah. Setiap tindakan dan setiap apa yang dilakukan oleh Cecilia, Adrian selalu mengawasi, mengontrol, dan mengikutinya. Dan akhirnya Cecilia menemukan alat percobaan Adrian, yaitu sebuah baju zirah tak terlihat. Yang di bajunya tersebut banyak sekali jenis kamera-kamera canggih yang menempel di bajunya. Adrian adalah salah satu ilmuwan optik yang cukup terkenal. Dia memanfaatkan ilmunya untuk membuat dirinya untuk terlihat dengan memakai baju tersebut. Yaitu dengan adanya baju yang dipakai, maka si Adrian sama sekali tidak terlihat oleh manusia.
Adrian selalu ada di dekat Cecilia tanpa terlihat, dan Adrian tahu bahwa Cecilia ingin membuktikan bahwa itu semua adalah ulah Adrian. Dan terjadilah perkelahian. Beruntung Cecilia bisa lepas dari Adrian. Dia lari terbirit-birit kencang dan ingin bertemu dengan Emily, adiknya yang diperankan oleh Harriet Thiel. Please, meet me tonight, if you can, in a me because I have to call someone else because I don't think... Di tempat umum, mereka bertemu dan membicarakan tentang bukti bahwa Adrian masih hidup, termasuk tentang bagaimana Adrian bisa tidak terlihat oleh mata. Tak lama kemudian, sebuah pisau bergerak sendiri, melayang dan merobek leher Emily. Tak lama pisau itu tiba-tiba digenggam oleh Cecilia. Perasaan takut, gelisah, bingung, dan stres yang dialami oleh Cecilia di hadapannya adiknya meninggal digorok oleh pisau itu. Emily langsung mati seketika dan Cecilia dibawa ke ruang tahanan. Cecilia dituduh sebagai seorang pembunuh berdarah dingin, pembunuh saudara kandungnya sendiri. Ia bersikeras menjelaskan semuanya, tapi mereka seperti menganggap Cecilia seperti orang gila. Interogasi dan pertanyaan dilontarkan oleh pihak yang berwajib selalu menyudutkan Cecilia. Cecilia adalah pelaku kriminal dan pembunuhan. Tapi Cecilia diam, karena mereka semua tidak akan percaya atas semua kejadian itu. Mereka tidak akan percaya atas cerita-cerita Cecilia. Di kehidupannya dengan Adrian, selama ini Cecilia tidak ingin memiliki anak dari hubungannya dengan Adrian. Sehingga untuk menekan itu, Cecilia selalu mengkonsumsi obat-obatan seperti KB secara berlebih untuk menekan kesuburannya. Tapi Adrian sebenarnya sudah tahu akan kejadian itu, yaitu pada waktu Cecilia kabur dari rumahnya dan obat itu terjatuh ketika Cecilia kabur dan dibantu oleh Emily adiknya. Kemudian Adrian mengirim kuasa hukumnya si Tommy untuk membicarakan tentang maksud dan tujuan Adrian. Tommy mengabarkan bahwa hak warisan Cecilia bisa jadi akan ditahan untuk sementara waktu karena Cecilia melakukan tindakan kriminal dan dianggap mengalami tekanan mental yang tidak waras. Tetapi Tommy juga mengabarkan bahwa semua itu akan kembali normal seperti sedia kala, clear dan clear. Jika Cecilia mau mengikuti alur Adrian, yaitu mau mengandung anak Adrian serta menjadi ibu sekaligus istri Adrian dan kembali ke rumah Adrian selama-lamanya. Singkat cerita, Adrian datang di tempat tahanan Cecilia. Seolah-olah Cecilia tahu akan kehadiran Adrian. Tanpa pikir panjang, Cecilia ingin membunuh Adrian. Dan baku hantam dan baku tembak akhirnya terjadi di tempat itu. Semua pengawal dan pihak kepolisian mati tertembak dador-dader oleh si kasat mata Adrian. Seolah-olah Cecilia mengetahui kehadiran Adrian, langsung saja ditikam, dan pena yang diambil dari kuasa hukum yang ketika waktu itu membicarakan tentang warisan. Akibat tikaman itu, baju itu kadang terlihat, kadang menghilang. Lewat bisikan Adrian memberikan saran untuk kembali padanya. Jika tidak, maka dia akan membunuh orang yang berada di sekeliling Cecilia. Dan orang yang menyayangi Cecilia tentunya Sydney. Sydney adalah target pembunuhan berikutnya. Seketika itu Cecilia langsung menelepon James, ayahnya Sydney, untuk segera pulang dan melindungi Sydney. Ketika James sudah sampai rumah, benar apa yang dikatakan Cecilia, bahwa Adrian ada di rumah James untuk membunuh Sydney, tapi tidak terlihat. Dia hanya bengong. Dia mau pukul kemana, dia bengong, tapi dia kena pukul. Perkalian dia terelakkan. Ketika Cecilia sampai di rumah, Cecilia melihat James terluka parah, kena pukulan dan tendangan oleh Adrian. Dan tidak berpikir panjang, Cecilia langsung membunuh Adrian.
dengan beberapa kali tembakan. Kemudian setelah dibuka topeng baju itu, ternyata pembunuh itu adalah si Tommy, kuasa hukum Cecilia. Pihak kepolisian memberikan kabar bahwa Adrian tidak meninggal, ia hanya dikurung di rumahnya oleh Tommy. Mungkin itu hanya alibi saja. Cecilia masih tidak percaya bahwa Tommy si pembunuh. Cecilia yakin ini hanya settingan Adrian. Setelah kejadian itu, Adrian mengundang Cecilia makan malam dan berniat untuk bisa kembali ke pelukan Adrian. Adrian tetap meyakinkan Cecilia bahwa apa yang selama ini terjadi adalah ulah dari Tommy saudaranya. Dan sudah lama Adrian dikurung oleh Tommy. Karena apa? Karena perebutan warisan. Dari perbincangan itu, Cecilia minta Adrian mengakui semua kesalahan-kesalahan karena Cecilia yakin Adrianlah yang melakukan semua ini. Kemudian ada hal aneh yang tiba-tiba terjadi. Pisau melayang dan menggorok leher Adrian. Dan seketika Adrian is dead, mati. Tapi siapa yang membunuhnya? Yang jelas ada invisible man lain yang melakukannya. Kemudian Cecilia pergi dari rumah Adrian yang diketahui oleh James yang sudah lama mendengarkan percakapan Adrian dengan Cecilia lewat alat rekam. Terlihat Cecilia membawa baju invisible man milik Adrian. Lalu, siapa yang membunuh Adrian? Silakan lihat sendiri di film yang sebenarnya. Oke, terima kasih Sobat Sekan. Begitulah isi dari alur cerita dari film Invisible Man. Tunggu alur cerita yang lain. Oke Sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.